kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat memulai hari Senin yang indah ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita memulainya dengan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk saat pagi hari yang indah. Kalau Tuhan boleh izinkan kami bangun dari tidur kami, dan pagi hari ini kami boleh hadir bersama-sama hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu ini, biarlah firman-Mu menjadi rema atas setiap kehidupan kami. Kami siap membaca merenungkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang tidak sia-sia. Apa yang dimaksud dengan tidak sia-sia dari perenungan firman Tuhan kita ini? Bapak Ibu Saudara, terlebih ketika kita hendak melakukan segala sesuatu, pasti semuanya sudah terprediksi, pasti semuanya sudah kita planning dengan baik. Ketika sesuatu sudah kita planning dengan baik, contohnya kita mau berpergian, contohnya kita mau memasak masakan yang enak, tentunya itu sudah kita prediksi dengan baik apa bumbunya, di mana jalannya, sehingga kita boleh sampai ke tempat tujuan kita. Dan pastinya tidak ada hal yang sia-sia yang kita mau kerjakan dari planning kita tersebut. Begitu juga dengan firman Tuhan yang mau kita renungkan bersama ini Bapak Ibu Saudara, di mana dikatakan peristiwa kebangkitan Yesus telah mengubah murid-murid yang sangat ketakutan dan telah kehilangan semangat karena kematiannya.
Mereka menjadi seorang yang berani mempertaruhkan hidup mereka untuk memberitakan Injil Allah. Murid-murid diubahkan oleh Yesus dan sejarah dunia memberitakan dan menyatakan bahwa mereka sendiri yang tadinya ketakutan, tadinya merasa bahwa ketika Tuhan sudah tidak ada lagi, berarti sia-sialah pekerjaan mereka selama ini. Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Justru karena kematian Kristus dan kebangkitannya, ini mau menunjukkan bahwa ada kuasa yang mau Tuhan berikan bagi mereka untuk mereka pergi. Mereka pergi memberitakan kabar baik itu, mereka harus lebih berani. Karena apa? Ketika Yesus mati, Yesus bangkit, bukan berarti Yesus meninggalkan mereka, tapi mereka mendapatkan kuasa atas hidup mereka untuk mereka boleh memberitakan Injil. Ada kuasa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Artinya apa? Tidak sia-sia apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan kita 1 Korintus 15 ayat 17, jelas di sana dikatakan bahwa jemaat di kota Korintus pada waktu itu dipengaruhi oleh pemahaman orang Yahudi dan Saduki yang memiliki pemahaman bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, sehingga tidak mungkin ada kebangkitan tubuh. Pemahaman ini sangat-sangat pesat berkembang kepada lingkungan mereka, sehingga Rasul Paulus menegaskan bahwa kebangkitan Yesus merupakan karya Allah yang agung. Melalui kebangkitan Kristus, Allah memateraikan dan meneguhkan karya penebusan dan penyelamatan yang dilakukan Yesus di kayu salib, dan itu jelas. Dan itu menjadi pertentangan dan itu menjadi perdebatan pada saat itu dan konteks pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam artian kebangkitan Kristus tidak bisa dipisahkan dengan kebangkitan orang mati, karena kebangkitan Kristus menjadi dasar pengikut Kristus. Tanpa kebangkitan Kristus maka sia-sialah iman yang membawa kepada penebusan dan kutuk dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan itu berarti pula bahwa pengikut Kristus masih hidup di bawah kuasa dosa yang membawa mereka kepada kebinasaan. Nah, ketika kita masih hidup di bawah hukum dosa dan kita terikat oleh dosa itu, itulah yang dikatakan maka sia-sialah karya penebusan Kristus. Maka ketika kita tidak mau menyia-nyiakan karya penebusan Kristus bagi kita orang percaya, maka kita harus mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Kristus sudah mati, Dia bangkit, mau menyatakan bahwa kelak nanti pun kita akan mati dan kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Maka ini tidak boleh kita pertentangkan kembali. Setiap kita yang mau percaya kepadanya, kita akan mendapatkan tempat bersama-sama dengan Dia. Maka jangan sampai iman percaya kita menjadi sia-sia oleh karena kita dipengaruhi oleh dunia. Jangan sampai iman kita, kasih setia kita kepada Tuhan yang mungkin sudah bertahun-tahun kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, namun hanya karena masalah dunia yang mungkin sifatnya sementara membuat kita pada akhirnya meninggalkan iman percaya kita, dan itulah yang dikatakan sia-sia. Agar iman percaya kita tidak sia-sia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetap taruh dalam diri kita bahwa kita telah dimateraikan oleh Tuhan oleh karya kematian dan kebangkitan Kristus. Maka Tuhan mau menuntut kita untuk kita percaya penuh kepadanya, yakin kepadanya bahwa suatu saat nanti kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Maka Bapak Ibu Saudara, selagi Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup, kasih kita kesempatan bernapas, kasih kita kesempatan melakukan segala aktivitas kita, jangan pernah sia-siakan hidup kita, anugerah yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan kita. Sehingga apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak hidup lagi di bawah hukum dosa. Kita tidak lagi melakukan yang namanya dosa. Tapi hari ini sama-sama kita mau meninggalkan dosa itu, kita mau sama-sama bangkit bersama Kristus, bangkit meninggalkan masa lalu, bangkit meninggalkan dosa-dosa kita, dan kita memperbarui hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Sehingga apa, Bapak Ibu Saudara, tidak sia-sia Yesus mau mati untuk kita. Tidak sia-sia darahnya mengalir untuk kehidupan kita. Tidak sia-sia Dia menanggung semua sakit itu demi kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita hargai. Kita hargai karya penyelamatan Tuhan. Kita terus menghayati betapa Tuhan begitu baik, betapa Tuhan begitu luar biasa atas kehidupan kita. Kita terus ditebusnya,
kita diselamatkannya, tapi kita harus menyadari bahwa kita yang ditebus, kita yang diselamatkan, kita menyadari. Nah, ketika kita sadar Bapak Ibu Saudara, disitulah kita akan melihat bahwa oh iya saya salah, saya harus melakukan yang ini, saya tidak melakukan yang ini. Sehingga apa? Kehidupan kita hari lepas hari semakin dibaharui, kehidupan kita hari lepas hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh memberkati kita, menguatkan kita bahwa ketika kita mengikut Tuhan tidak ada yang sia-sia. Karena apa? Bukti nyata Tuhan telah nyata atas kehidupan kita. Dia berkorban untuk kita, dia memberikan hidupnya untuk kita. Maka jangan sampai kita pun menyalahgunakan apa yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Mari kita pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Maka mari kita puji Dia Bapak Ibu Saudara. Kita mau katakan, bukan dengan seperti yang kuingini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu atas kehidupan kami. Engkau yang begitu baik, yang senantiasa memberikan hidup-Mu atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau mati, Engkau bangkit dalam kehidupan kami, dan kami yakini bahwa kehidupan kami pun kehidupan yang memuliakan nama-Mu.
Ajar kami untuk kami senantiasa terus mengikut Engkau, karena kami percaya ketika kami sungguh-sungguh menaruh iman, percaya kami dengan sungguh di hadapan Tuhan, tiada yang sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk cinta kasih-Mu atas kehidupan kami. Biar kehidupan kami semakin memuliakan nama-Mu dan kehidupan kami boleh menjadi berkat lewat tingkah laku perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh hamba berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat. Biar Tuhan terus menolong memberkati kehidupan mereka dalam setiap aktivitas mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu sehingga mereka tetap ada dalam lindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Berkati usaha, berkati pekerjaan mereka, berkati anak-anak, cucu mantu sehingga mereka terus ada dalam lindungan dan penyertaan daripada-Mu Tuhan. Bahkan jemaat-Mu yang sedang bergumul, jemaat-Mu yang sedang merasakan sakit penyakit Tuhan, hadirlah Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan pergumulan mereka. Sembuhkan sakit penyakit yang mereka alami sehingga mereka boleh mendapatkan pemulihan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Bapa, menyerahkan untuk setiap kegiatan-kegiatan yang ada di gereja-Mu, Tuhan terus menolong memberkati sehingga setiap program kerja yang ada boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak dan penyertaan daripada Tuhan. Berkati setiap dana-dana yang dibutuhkan Tuhan, mari Engkau Bapa cukupkan sehingga dana-dana yang kami butuhkan untuk boleh mendukung program kerja yang ada di gereja-Mu ini, Engkau yang terus menolong memberkatinya Bapa, mencukupkan setiap dana-dana yang kami butuhkan. Kami juga terus berdoa menyerahkan gereja-Mu GMI wilayah 2, Tuhan lawat, Tuhan berkati, Tuhan urapi sehingga gereja-Mu ini menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang berkembang, dan kami percaya setiap kepemimpinan yang ada di gereja-Mu GMI wilayah 2 ini Engkau yang menolong memberkati. Berkati Bishop, DS dan juga para hamba Tuhan yang ada di dalamnya sehingga kami boleh bersama-sama bekerja sama melayani Tuhan untuk boleh memajukan gereja-Mu ini ya Bapa. Jadikan kami teladan lewat perkataan tingkah laku perbuatan kami. Geraha yang masih terus berlangsung dalam pembangunan, Tuhan mari Engkau menolong memberkati. Kami juga tak henti-hentinya terus berdoa mendukung untuk pos pelayanan yang saat ini sedang dikerjakan dan akan dibaptiskan Tuhan, yaitu untuk gereja pos pelayanan biji sesawi di Jayapura. Tuhan berkati untuk setiap acara demi acara yang akan berlangsung sehingga acara penabisan gereja ini boleh berjalan dengan baik. Para hamba Tuhan yang akan berangkat, DS, Bishop dan juga Pak Pendeta bersama dengan tim misi, Tuhan juga menolong memberkati mereka sehingga kehadiran mereka pun menjadi kehadiran yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, Kau menolong memberkati setiap pembangunan-pembangunan yang masih terus berlangsung dan yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Bahkan untuk pendeta Alia dan keluarga yang Tuhan percayakan dan Tuhan tempatkan untuk boleh melayani di sana, Tuhan urapi, Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka sehingga mereka terus memiliki semangat yang berkobar-kobar dalam pelayanan mereka. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ini. Tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah-Mu sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Engkau melawat bangsa ini. Dan kami akhiri kehidupan kami sepanjang satu hari ini tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang senantiasa meneguhkan, menguatkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.